Oh, saya lama loh di Bandung, Mas Ruben. Setelah lulus aja saya kerja di sana hampir 10 tahun. Oh, jadi tapi bukan asli Bandung ya? Bukan, saya aslinya dari Bandar Lampung. Oh, dari Lampung malah diterima di Unpar ya? Iya. SMA saya di Kota Malang, Mas Ruben. Di Iya. Santo Yusuf. Hebat tuh. Semua orang Bandung pengennya ke Unpar dulu, Mas. Iya, memang karena itu swasta pilihan pertama kita lah. Iya, karena memang pertimbangannya kalau compare to Jakarta kan biayanya lebih ekonomis juga yang. Iya. Saya aja ngelamar gagal, Mas. Untung-untungan juga sih itu, Mas. Tapi zamannya kita dulu hebat banget, Mas Indra. Orang arsitekturnya aja banyak yang bilang lebih bagus dari ITB. Kalau arsiteknya memang top ya dia. Paling terkenal ya kalau Unpar itu Parahyangan orang pada berlomba-lomba ingin masuk arsitek gitu. Keren habis. Kalau ekonomi dulu kan saya kampusnya bukan di Ciumbluit, Mas Ruben. Di yang Jalan di Merdeka. Masih yang Merdeka. Ya, tapi sekarang yang di Jalan Merdeka itu rasanya hanya untuk khusus doktoral ya. Sudah naik ke atas semua. Udah naik ke atas semua. Iya. Karena terakhir saya datang main gitu ke sana ada reuni udah dipakai hanya untuk program doktor. Jadi ngekos di mana, Mas Indra? Saya ngekosnya di Bukit Jarian situ, Ciumbluit. Belakang Merdeka. Nah, enggak. Saya justru kosnya di Ciumbluit di daerah atas. Oh, jadi kosnya malah di atas. Enak dong ya. Dulu masih dingin dong ya. Betul. Kalau cari kos di bawah itu kan pilihannya terbatas dan harganya lebih mahal. Iya, Mas. Udah mahal, itu kan daerah mahal gitu. Iya. Mas Ruben, saya izin ke toilet sebentar ya. Iya, silakan. Halo teman-teman. Mas Faisal. Di sini ada Mas Andre, ada Cassandra, ada halo Mbak Ella. Halo. Ini di rumah di mana nih, Mas? Saya. Nah, saya itu sama teman-teman di belakang. Sedap. Boleh juga tuh background tuh. Di rumah. Halo Kak Belpi, selamat join. Cassandra, mana teman yang baru? Ini ada perwakilan Sales and Promotion Division-nya Indonesia nih, Pak Ruben. Mana? Pak Yohanes Sukiman. Panggilannya halo Pak Yo. Sore Pak. Pak Yo. Ya, selamat sore. Mantap. Ya, thank you. Nanti join dong tiap bulan kita, tiap bulan. Oh, pasti. Ya. Mantap. Siap, Pak, siap. Mas Yo udah masuk grup belum? Cassandra? Belum. Oh. Nah, tolong di-add ini. Ini nanti pembicara kita juga expertnya sales sebenarnya dia. Oh. Cuman kita mau cari dari sisi happiness-nya ya, gimana jadi salesman yang happy. Tadi sih di-share ke grup salesnya Is Indonesia memang untuk acara ini. Iya. Bagus banget tuh kalau makanya saya join. Ya. Cuma lagi beliau lagi pamit. Thank you ya. Ini masih di kantor, Mas? Iya. Saya lagi di stasiun nih, pas mau pulang ke Cirebon dari Surabaya. Oh, Mas Yong lanjut tiap minggu ya? Antara 1-2 minggu lah. Keren. Salam buat keluarga, Mas Yo. Sehat-sehat ya. Makasih. Saya menunggu yang lain ya, Pak ya. Baik. Thank you, Mas Yo. Kak Diva. Halo Kak Diva. Halo Kak Ruben, aku kangen banget. Kak Diva, kalau belum mulai ini nyanyi dulu dong. Waduh, belum nanti ready nih. Kalau ada acara kopdar makanya ikut tuh, Mas. Itu biasanya Mas Faisal ngadain tuh, motornya Mas Faisal kalau kopdar. Wih, mantep nih. Iya. Kopdar, karaoke bisa nih. Halo Mas Indra. Nah, ini ada Kak Diva, ini juara Happy Singing Contest kita tahun 2020. Jadi nyanyinya pakai voice note doang tahun 2020. Oke. Jadi kita kirim ke grup kita suaranya itu mulai dari suara yang paling bikin kucing aja bisa lari gitu ya sampai suara yang indah banget nih. Suaranya Kak Diva.
Aduh, Oh, kangen waktu itu banget ada nih. perlombaan ya, Mas Rudi? Iya, kirimnya lewat voice note aja tuh. Wah, itu yang jadi juri sampai sakit perut tuh dengernya karena lucu-lucu suaranya kan. Lagunya lagu Rumah Kita. Jadi awal-awal pandemi kita Awal-awal bawain lagu pandemi, wajibnya lagu God Bless ya, Rumah Kita. I see. Wah, seru banget waktu itu. Hadiahnya dari Prasmul dapat sponsor kita, goodie bag. Kadiva juara. Kasihan tiap Iya hadir nih. disuruh nyanyi. Kak Diva di mana? Di Jakarta atau di kota lain? Di Jakarta, Pak. Oke, Iya. Jakarta ya. Mm-mm. Ini ternyata Cassandra sempat nyebarin juga ke beberapa ini teman-teman yang sales gitu, Mas Indra. Makanya saya bilang cocok banget nih. Ini salah satunya Mas Yohanes nih, Yohanes Sukiman. Mas Yohanes tapi on the way lagi ke Cirebon. Lagi di kereta. Stasiun ini. Ah, ini nih, Ya. Mas Indra, ini Mas Yo. Halo. Halo, Mas Yo Ya, Mas Indra. di stasiun. Wow. Mau kemana Baru Mas di Yo? stasiun. Keren, Jadi keren. begitu mau check out, ya. Mau kemana? Oh, ke Cirebon. Dari Oh. Surabaya ke Cirebon. Dari Surabaya ke Cirebon. Iya, rata-rata katanya 2 minggu sekali ke Cirebon. Oke. Kalau Mas Iya. Andreas ini kayaknya keuangan kalau nggak salah Mas Andreas. Mas Faisal tuh udah muter-muter sih ya kalau Mas Faisal ya, operation lah ya, apa ya Mas Faisal ya? Saya kemana-mana sih, udah supply chain. udah- Ini ada Laebelpi nih. Laebelpi Sianturi nih, kabarnya gimana? Sehat selalu nih. Halo. Laebelpi nih, Laebelpi baru nih, keren nih. Thank you banget ya. Kaela di rumah atau di kantor? Masih di kantor. Masih di kantor. Lagi nunggu macet. Iya, bener banget ya. Selamat malam. Banget kan macet banget ya. Nunggu dulu lah. Sambil Ingat dengerin. zaman saya dulu masih kerja di Palmerah, biasanya gitu tuh, ngelihat keluar di Mas kaca Ruben, masih macet. Waktu di grup Gramedia itu di Palmera ya kantornya ya? Sempat di holding, saya sempat lama. Cuma kalau Mas Agung itu CEO-nya atau Pak Yakob itu dia nggak suka kalau ada orang terlalu lama di holding. Jadi kita pasti ditaruh di anak perusahaan juga, Mas Indra. Ya. Supaya lengkap ya pengalamannya. Nah, itulah yang saya ke Tipar itu. Makanya saya tinggal di Kelapa Gading. Ya. Itu Sekarang apartemennya dibangun. Cakung itu sudah nempel loh sama Kelapa Gading, Mas. Iya ya, ngeri ya. Nempel karena Padahal dulu kayaknya jauh banget. Iya, dulu kan sekarang terpisah ya sama Pegangsaan 2. sering bercanda bahwa Kelapa Gading yang di Jakarta Timur, padahal Kelapa Gading kan Jakarta Utara kan. Iya bener ya. Iya karena udah nempel sekarang. Nempel. Ke sono-sono udah ketemu ini apa? Ion ya. Iya. Jadi dari Saya juga jalan menuju ke Tipar Cakung itu lewat belakang, deket banget loh sekarang Mas Ruben. Bisa motong. Yang itu, yang apa? Kebun kangkung itu bukan? Bukan yang lewat yang Udah nggak kebayang saya. sekarang lagi ngehit tuh ada Old Shanghai, Agung Wah, Podomoro. udah nggak kebayang. Itu jalan lewat sana. Wah kalau Mas Ruben lewat sana. Saya tahunya yang Singapura itu aja, Singapura International School. Oh, SIS. Singapura International School sih. Itu aja kaget, saya udah banyak kayak model-model townhouse. Masih di Pegangsaan. Ya ampun. Akses, wah pokoknya udah. Bukan itu, yang gereja Katolik, Yakobus. Bukan. Ini Astra Honda lagi. Benar-benar saya udah nggak kebayang. Karena saya 2007. Saya 2007 yang banjir besar. Banjir besar, Mas Indra. Apartemen yang salah satu apartemen yang paling lama di Kelapa Gading tuh, yang di ujung deket Pegangsaan. Tahu Ya. Tahu. Itu lewat situ. Udah nembus itu. Oh, ngerti saya, di situ kan ada jalan baru. Iya, itu apartemen yang paling lama di situ ya. Soalnya ada Tiberias di situ, kita pernah ke sana waktu itu. Iya, benar. Oh, sampai daerah situ udah berubah sekarang ya. Coba. Ya ampun. Kapan ya kita ya ketemuan ya. Kangen juga tuh MKG. Cassandra pernah nggak mampir? Wah, ini orang properti juga biasanya. mantan penghuni Kelapa Gading waktu di Jakarta. Bukan Kelapa Gading juga. 13 tahun saya di sana. Oke. Ya. Ngeri, lama banget. Kelapa Gadingnya di mana?
Saya di daerah Sumagung sempat Oke, ya. di situ Ngalamin banjir besar juga dong. 2 kali. 2 kali. Berantem sama Sunter. Tapi sekarang sudah berubah loh, Mas Ruben. Kelapa Gading. Iya, sudah iya. banjir. Waduh, harus ke sana lagi, saya ini kangen. Ini kalau Jakarta ceritanya nggak jauh dari banjir sama macet. Makanya Mas Yo udah tetap aja di sana sama Cirebon deh, Surabaya Cirebon aja. Setuju. Aku dulu ya pernah di Jakarta, tapi cuma setahun lebih kok masalah. Nah, jadi kita bandingin ya. Kita bandingin jadinya. Tapi Saya kalau rutin Sandra lagi. kayaknya masih demen deh ke Jakarta. Untuk sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi Surabaya juga mall-nya udah bagus-bagus. Mas Indra, kita mulai boleh? Sambil nunggu yang lain? Silakan. Boleh ya, karena udah lebih. Thank you ya teman-teman yang udah hadir di happy meeting kita. Jadi nanti kita bawaan seperti biasanya, kita santai aja. Mas Indra akan sharing ya pengalaman dari Mas Indra sesuai topik yang kita tampilkan di grup ya. Saya coba sharing sebentar. Jadi kalau teman-teman mau nanya dari awal, silakan. Ininya apa? Ketik di fitur chat aja ya. Oke, saya coba buka dulu slide-nya. Oke, saya sharing dulu ya. Jadi kita nggak berasa nih. Itu ada sedikit typo ya di woro-woro, harusnya ke-15. Kita dari Oktober 2020 sampai sekarang, terakhir tadi temannya Cassandra join ya sebagai anggota yang ke-422 ya. Nah, ini visi kita mungkin teman-teman ya, buat yang baru gabung. Kita pengen mewujudkan perusahaan yang sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar mengejar profit, tapi prosperity. Ya, prosperity itu perusahaannya sukses secara finansial, manajemen dan karyawannya juga merasa bahagia dan sehat. Nah, misinya ada 3, teman-teman. Kita pengen sediain wadah, meskipun kita jarang ketemu ya. Paling tidak lewat WhatsApp group, sama akhir bulan itu kita bisa ketemu lah. Kangen-kangenan, saling berbagi ya, sesama happiness agent ya. Lalu kita juga bisa mendengarkan banyak pengalaman dari teman-teman yang kita sebut happy guest, yang mungkin dalam hidupnya juga menjalankan apa yang namanya happiness di berbagai profesi ya. Dan terakhir tentunya kita mau tetap rangkul teman-teman kita yang punya panggilan sama dengan kita ya. Ingin bahagia dan ingin membuat orang lain bahagia. Nah, ini dia saya cantumkan kembali woro-woro kita hari ini ya. Judul topik kita adalah Being Myself ya. Jadi diri kita sendiri. Menarik banget teman-teman ya. Kadang kita terinspirasi pengen jadi orang lain ya, kita berusaha menjadi seperti dia, tapi hari ini justru Mas Indra akan ingatkan kembali kita betapa Tuhan desain kita tuh keren banget ya. Tak kenal maka tak sayang, saya coba share garis besar dari profile happy guest kita malam ini. Mas Indra, thank you banget buat waktunya ya, sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau teman-teman bisa baca di situ, Mas Indra sama-sama nih dengan saya ternyata pernah di Bandung. Jadi Mas Indra ini karir pendidikan awalnya tuh di Unpar ya, sebelum ada nanti banyak di bawah kita baca, tahun 92 teman-teman. Nah yang menarik juga ternyata setelah selesai mengawali karir sebagai salesman canvasser teman-teman ya, di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Bandung. Disitulah Mas Indra mengalami satu proses pembelajaran yang berkesinambungan. Nanti kita sama-sama belajar ya dari sharingnya. Terus saat perusahaan go internasional, Mas Indra diberikan tugas sebagai country manager untuk membuka pasar di negara Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Nepal. Benar-benar ya, ini satu hal yang benar-benar satu hal baru yang sangat berharga. Mungkin kita pun nanti bisa banyak dapat pengalaman dari Mas Indra. Bagaimana kita ketemu di Indonesia ini multi etnis, ini sekarang udah multi country ya. Budayanya pasti beda banget bagaimana beradaptasi di sana. Tahun 99 Mas Indra hijrah ke Jakarta dan melangkah menjadi entrepreneur dengan merintis usaha distribusi consumer goods dan terlibat di industri network marketing. Pengalaman sebagai profesional entrepreneur kurang lebih 25 tahun ya, perak, silver. Saat ini Mas Indra bagikan di kelas-kelas ya, makanya Mas Indra di profesinya menamakan sebagai coach. Nanti teman-teman juga boleh kalau mau lihat di LinkedIn-nya Mas Indra, Indra Kurniawan ya Mas ya, di LinkedIn-nya. Ya,
Oke, teman-teman nanti silakan bisa masuk ke LinkedIn, di situ cukup detail juga, termasuk nanti kalau teman-teman mau minta nomor kontak, saya akan minta izin ke Mas Indra dulu ya. Oke, di situ ada tanda petik tuh teman-teman lihat ya, wall the talk. Apa yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Nah, jadi hari ini bukan lagi pengetahuan tapi pengalaman yang akan dibagikan. Kita akan lihat juga bagaimana Mas Indra bisa berbagi, melayani di berbagai klien ya, yang sebelah kanan. Dan ada juga beberapa background ilmu yang turut melengkapi ekspertisnya Mas Indra hari ini. Oke, jadi saya nggak berlama lagi teman-teman, kita langsung kasih waktu yang terbaik, kita kasih mungkin applause virtual teman-teman, kita sambut Mas Indra sama-sama ya. Silakan Mas Indra, thank you banget. Terima kasih Mas Ruben dan rekan-rekan. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Mas Ruben secara tatap muka ya, meskipun secara online, karena selama ini hanya kirim-kiriman message aja ya, Ruben ya. Dan saya memberanikan diri waktu itu menghubungi Mas Ruben, yuk Mas, saya sharing. Siapa tahu ada sesuatu yang saya bisa bagikan dari pengalaman hidup. Nah, jadi tadi Mas Ruben sudah informasikan latar belakang saya satu ekonomi dan saya lulus tahun 92, nggak terasa loh, sudah beraktivitas di industri selling itu kurang lebih hampir 29 tahun. Keren. Ya. Dan yang menarik, Bapak dan Ibu, saya sendiri sebenarnya lulus kuliah. Salah satu profesi yang saya paling hindari dan saya paling takut adalah jadi seorang salesman. Tetapi ketika saya lulus kuliah, saya inginnya itu sebenarnya kerja di bank, karena memang tahun 92, kalau rekan-rekan yang satu angkatan dengan saya, tahun 92 itu kalau kerja di bank, itu bergengsi banget gitu loh. Itu yang membuat saya cari kerja, kirim CV ke banyak bank untuk diterima. Sebenarnya ada alasan kenapa saya tidak suka jadi salesman dan suka kerja di bank, karena saya dari SMP ya, mama saya sering mengatakan kepada saya, nanti kalau sudah lulus kuliah, kamu cari kerja bagian accounting aja, bagian back office aja. Nah, kenapa mama saya sering mengatakan seperti itu? Karena mama saya tahu karakter saya nggak terlalu mau bergaul dengan orang lain, berbicara dengan orang yang tidak saya kenal, nggak terlalu mau. Saya lebih senang menyendiri, agak pemalu, agak rendah diri. Maka sangat beralasan mama saya sering mengatakan, kamu nanti kerja jangan jadi salesman deh. Kalau kamu jadi salesman, kamu nggak akan bisa sukses, kamu akan kesulitan. Nah itu, Bapak dan Ibu, yang melekat pada diri saya, dan akhirnya setelah saya belajar, saya jadi paham, itu sebuah belief yang diinstal oleh orang-orang yang punya otoritas kepada diri saya, tetapi sebenarnya kan tujuannya baik. Tetapi menjadi tidak tepat ketika itu menjadi sebuah mental block bagi diri saya, rekan-rekan. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya menjalani kehidupan saya itu tidak menjadi diri saya. Saya menjalani kehidupan berdasarkan makna-makna yang diberikan oleh orang lain kepada diri saya. Maka saya tidak punya keyakinan bisa sukses menjadi seorang salesman. Tetapi Bapak dan Ibu, waktu saya melamar ke satu perusahaan, saya dipanggil di interview, ternyata profesinya yang diterima itu jadi salesman. Nggak suka, nggak mau, tapi datang tuh. Jadi hati-hati rekan-rekan, Mas Ruben, yang kita tidak suka, yang kita terus-menerus, biasanya terjadi. Datang tuh. Jadi jengkelin banget, tapi waktu itu saya dihadapkan dua pilihan. Pilihan pertama, saya terima pekerjaan tersebut, tapi nggak enak, nggak happy. Pasti nggak happy. Atau saya tidak terima dengan konsekuensi saya nganggur. Saya gengsi nganggur sarjana ekonomi, akhirnya saya putuskan, udah deh, saya terima pekerjaan jadi salesman, tapi strategi saya hanya menjalankan beberapa saat, saya cari kerja tempat lain
yang sesuai dengan harapan saya, kalau keterima saya lompat. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Nah, karena saya menerima pekerjaan tersebut dengan terpaksa ya, Bapak dan Ibu, maka saya menjalankan aktivitas sebagai seorang salesman itu hanya menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang memang perlu saya lakukan. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya jadi seorang salesman canvasser itu bawa mobil box, ditemani oleh seorang helper, dan perusahaan farmasi yang tempat saya bekerja itu menjual produk-produk yang berhubungan dengan poultry, dengan unggas, seperti obat, vitamin, vaksin untuk ayam. Nah, klien-klien yang saya layani, customer yang saya layani itu adalah poultry shop. Sebutannya poultry shop, toko-toko yang kalau Bapak Ibu kebayang, toko-toko yang menjual anak ayam. Sebutnya DOC, day old chick. Ya, jadi anak ayam dibeli oleh peternak, biasanya toko itu juga menjual vitamin, obat-obatan, dan vaksin. Nah, apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Karena kepribadian saya memang nggak terlalu suka bicara, masih tertolong sebenarnya. Nasib baik adalah produk yang saya jual itu fast moving product. Artinya, saya nggak banyak bicara pun sebenarnya pasti dapat omset. Karena saya hanya taking order. Tetapi yang menyebalkan bagi saya, yang membuat saya tidak happy, adalah menunggu. Kadangkala kalau datang ke toko, satu hari saya bisa punya target visit ke konsumen itu 7-8. Bayangkan kalau misalnya di satu toko, tokonya rame banget, kadang-kadang saya bisa menunggu 1 jam. Nah, kenapa saya menunggunya sampai bisa lama seperti itu? Karena kalau saya nggak dipanggil sama pelanggannya, saya diem aja, nunggu. Kalau saya punya kemampuan untuk menyapa, lebih berani, mungkin saya bisa ngobrol ya, lebih cepat gitu. Tapi ya menunggu. Dan itu yang saya jalankan, yang membuat saya semakin hari semakin tertekan, nggak happy, karena nggak nyaman banget gitu. Tapi di satu sisi perlu income, tetap saya lakukan. Saya nggak melanggar aturan, tapi saya lakukan seadanya. Ketika saya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan harapan, dan ya kita pasti paham hasilnya seperti apa ya Bapak dan Ibu, tadi yang saya katakan tertolong karena produknya fast moving. Nah, tiba-tiba ada satu hari lagi saya menunggu di toko, saya dapat pencerahan. Pencerahannya begini, kalau saya begini terus, suatu hari saya menikah, saya punya anak, saya ingin sekolahkan anak saya di sekolah yang bagus, sedangkan income saya sebagai seorang salesman itu berkorelasi dengan omset. Karena kecil banget fixed income, fixed salary-nya, dan tergantung dari insentif, komisi penjualan. Semakin banyak produk yang saya jual, semakin besar income saya. Tetapi masalahnya nggak bisa jualan banyak, Mas Ruben dan rekan-rekan, itu problemnya. Akhirnya saya muncul sebuah insight, kalau begini terus rasanya susah, sulit. Nah, disitulah saya mulai melakukan pencarian ke dalam diri saya sendiri untuk menjadi diri saya sendiri. Di satu sisi saya punya belief, punya keyakinan bahwa saya tidak akan bisa sukses sebagai seorang salesperson. Tapi di satu sisi yang lain saya punya visi ingin dapat income yang lebih banyak. Nah, dorongan untuk mendapatkan income, punya masa depan yang lebih baik, akhirnya mengalahkan ketakutan saya. Dan Ibu, saya mulai berubah, saya mulai memutuskan untuk mencari knowledge, saya belajar, saya baca buku, bagaimana ya cara menyapa pelanggan supaya lebih happy, supaya bisa lebih rileks, bisa lebih santai. Waktu awal-awal kalau bicara dengan pelanggan itu gugup, keseleo lidah terus gitu loh. Saya baca buku, belajar investasi untuk mengembangkan diri. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata benar loh Bapak dan Ibu, Mas Ruben ya, ketika saya memutuskan untuk berubah, terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan sekali. Saya mulai bisa menyapa pelanggan, dan yang menarik, aktivitas yang saya lakukan sangat berbeda, feel-nya saya.
feel-nya saya itu betul-betul gembira. Sebelumnya saya lakukan itu, memang saya tidak melanggar aturan jam kerja, tetap saya lakukan, tapi perasaannya nggak ada rasa apa-apa. Begitu saya memutuskan untuk berubah, happy banget. Dan ketika happy, menyapa pelanggan jadi lebih santai, jadi lebih rileks. Dan semakin hari saya semakin merasakan bahwa wah, semakin enjoy, semakin menikmati. Menariknya, ketika sesuatu kita lakukan dengan enjoy, maka hasilnya juga lebih bagus ya, Mas Ruben dan rekan-rekan. Apa yang kita pikirkan kan akan memicu perasaan tertentu, karena pikirannya nggak mungkin mampu jadi salesman, maka perasaannya kan galau banget. Lalu hasilnya ya, karena aktivitas actionnya juga begitu-begitu aja, maka hasilnya gimana? Tapi begitu pemahaman saya bahwa saya perlu berubah, dari pemikiran saya itu memicu perasaan semangat, antusias, happy, dan kelihatan perilaku saya mulai berubah, action saya mulai berubah, dan result-nya beda banget. Akhirnya mulai diberi kepercayaan jadi supervisor. Wah, seneng banget ya. Jadi salesman canvasser, jadi supervisor, mulai ditugaskan untuk keliling, karena waktu itu cabang-cabangnya di seluruh Indonesia banyak. Saya mulai ditugaskan keliling, ya masih kecil-kecil, ringan-ringan tugasnya, tapi perasaan bahwa oh iya saya sudah berubah ya dari satu titik ke titik yang lain itu membuat saya lebih semangat, lebih happy. Dan ketika lebih happy itu action-nya lebih banyak lagi dan hasilnya lebih bagus lagi, dan perasaannya kan berulang-ulang. Semakin happy, activity semakin banyak, semakin semangat, hasilnya semakin bagus, itu rodanya berputar terus. Dan akhirnya ada kesempatan, diberi kesempatan untuk menjadi asisten sales manager, mulai banyak tugas-tugasnya, mulai berlatih lagi, mulai belajar lagi meningkatkan leadership. Dan tahun 98, Bapak dan Ibu, Mas Ruben, terjadi krisis ekonomi. Mirip-mirip nih seperti pandemi, krisis, tetapi kalau sekarang kan karena virus, kalau 98 karena krisis keuangan. Kacau, ekonomi kacau, dan perusahaan tempat saya bekerja produsen, punya factory, punya kapasitas produksi yang besar, dan stuck loh, berhenti peternakan ayam itu hancur total, dan produk-produk kan nggak bisa keluar, nggak bisa terjual. Nah, waktu itu saya bingung ketika market jelek, perusahaan nggak bisa mendapatkan omset, nggak bisa menciptakan profit, tapi justru pimpinan manggil saya dan menugaskan saya untuk buka market internasional. Negara pertama waktu itu Malaysia. Saya sebenarnya bingung waktu itu, Bapak dan Ibu, Mas Ruben, kenapa kondisi seperti ini kok justru go internasional ya. Tapi itulah namanya pengusaha, kalau punya visi, dia melihat dari sisi yang berbeda, yang kadang-kala kita nggak paham. Simple, pemikirannya, kalau kita sibuk, market lokal kan nggak kepikir pasar luar negeri. Sekarang ada kesempatan berpikir untuk mulai menggarap pasar luar negeri. Meskipun pimpinan juga tahu nggak bakal profit. Sama kok di luar Indonesia juga kondisi ekonominya kacau balau. Tapi ya kita mulai. Ketika nanti orang lain sudah mulai bergerak, kita sudah lari. Wah, itu saya ingat banget sampai sekarang. Jadi ketika orang berhenti, kita jalan. Pelan-pelan, ketika nanti orang sudah jalan, kita sudah lari. Nah, mulai buka market Malaysia, lalu saya ke Filipina, lalu ke Myanmar, lalu ke Nepal. Nah, pengalaman-pengalaman itu, Bapak dan Ibu, Mas Ruben, sebenarnya apa yang membuat saya bisa berubah? Satu hal yang saya pelajari, saya menilai diri saya bernilai. Jadi ketika awal, banyak sekali hambatan-hambatan yang sebenarnya dari pikiran saya sendiri. Dan saya juga waktu itu tidak mengerti, ternyata itu program yang diinstal, istilahnya kan begitu kan, ke dalam pikiran unconscious. Tapi akhirnya pelan-pelan saya masuk ke dalam diri saya,
mencari sesuatu nggak di luar, tapi masuk ke dalam diri. Dan langkah awal yang saya lakukan adalah being myself, menjadi diri saya sendiri. Saya masuk ke dalam diri, dan saya mulai dengan saya menghargai diri saya sendiri. Saya berpikir gimana ya orang lain bisa menghargai saya kalau saya sendiri nggak menghargai diri saya. Tapi saya berharap orang lain menghargai diri saya. Saya mulai dari situ. Lalu saya mulai menerima kekurangan-kekurangan saya. Saya sedikit ada rendah diri, nggak terlalu banyak bisa berkomunikasi. Yes, it's okay. Itu kekurangan, tapi saya juga melihat ada kelebihan dari diri saya, Bapak dan Ibu, Mas Ruben. Kelebihannya yang saya lihat ya, saya disiplin, saya melakukan sesuatu itu ikut rule, ikut aturan, nggak melanggar, tapi nggak hebat-hebat banget skillnya, tapi melakukan, nggak melanggar. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Dan ketika saya menilai diri saya, menerima diri saya apa adanya, saya semakin bisa menemukan diri saya sendiri dan semakin bisa menemukan makna. Profesi saya sebagai seorang sales itu apa sih maknanya? Saya menemukan makna. Ketika saya menemukan makna, maka betul-betul saya sangat-sangat gembira. Yang saya pertama kali hubungi Mas Ruben, saya rencana sharing tentang happy selling. Kenapa saya ingin sharing tentang happy selling waktu itu? Karena memang banyak. Saat ini saya memfasilitasi sales team dari perusahaan-perusahaan itu, bisa jadi mereka mengalami hal yang sama dengan saya. Sedangkan company, perusahaan memberikan itu technical, aspek teknis, bagaimana supaya bisa maksimal melakukan proses selling. Tetapi yang saya rasakan, ketika saya punya knowledge, saya tidak punya pemikiran yang tepat, tidak bisa mengelola perasaan saya, tidak happy, saya nggak bisa kok mengaplikasikan knowledge saya sehingga menjadi sebuah skill. Nggak bisa juga. Jadi itu yang saya lihat dari hal yang simpel ya, ternyata dengan menghargai diri saya sendiri, ternyata saya bisa berubah. Mulai muncul rasa percaya diri. Kan sudah belajar, tahu knowledge-nya, praktek, jadi sebuah skill, terus menilai diri sendiri juga bernilai. Itu menambah lagi rasa percaya diri. Saya semakin percaya diri, merasa diri saya bernilai. Lalu saya semakin mensyukuri, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, saya mensyukuri apa yang saya lakukan, apa yang saya terima. Setiap ada problem, saya selalu mengatakan ini good problem. Jadi lebih baik ada problem daripada nggak ada problem tapi nggak bergerak. Jadi saya sebutnya good problem. It's okay, saya terima, saya syukuri. Apapun saya syukuri, mulai menghargai diri sendiri. Step itu, jadi ketika saya mulai belajar, saya juga belajar NLP, saya baru tahu ternyata yang waktu awal itu saya nggak paham, saya mulai menerima kekurangan dan kelebihan saya, lalu saya menghargai diri saya dan saya mensyukuri, ternyata kalau di NLP itu kan disebutnya state. Dan state itu, perasaan, feel itu yang membuat seseorang bisa berubah, bisa bertransformasi. Oh, semakin ketemu saya jawaban-jawaban, puzzle-puzzle-nya semakin ketemu. Oh ya, ternyata begitu ya. Setelah saya menjadi diri saya sendiri, being myself, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, Bapak dan Ibu. Dan sampai sekarang juga saya belum sempurna, karena memang saya berpikir nggak mungkin sempurna sebagai seorang manusia, tapi selalu ada kekurangan dan selalu ada kelebihan. Tetap itu aja yang saya pakai. Being myself, dan saat ini saya sangat bersyukur, sangat happy, sangat mencintai profesi sebagai seorang sales. Dan saya baca sebuah buku yang dikarang oleh Daniel Pink, itu dikatakan everybody is a salesperson. Mungkin kita tidak menjual produk secara fisik, tapi kita menjual ide, meyakinkan
agar budget promosi atau budget untuk karyawan melakukan outing atau apapun di ACC oleh direksi, itu juga kita kan lagi jadi salesperson gitu. Itu yang saya rasakan rekan-rekan ketika saya nggak menjadi diri saya sendiri ya. Kadang-kadang karena ketidakpahaman, tetapi ketika mulai mau menyadari diri sendiri, semakin tahu gitu loh bahwa oh iya, ternyata berpuluh-puluh tahun saya menjalani kehidupan saya, itu menjalani kehidupan berdasarkan program yang diinstal ke dalam diri saya yang belum tentu itu benar. Tapi ketika saya menemukan, saya mulai menghargai diri saya sendiri, menerima apa adanya, dan mensyukuri, itu beda banget Bapak dan Ibu. Jadi saya suka kalau rekan-rekan tahu ada boneka dari Rusia tuh, yang kalau dibuka, kan dari besar, dibuka, dalamnya ada lagi sampai kecil. Matridol ya kalau saya nggak salah ya. Itu boneka ya, kalau kita jalan-jalan ke Rusia itu biasanya dapat gift hadiah seperti itu. Ya being myself itu seperti itu, kita masuk satu lapis sampai kita ketemu gitu loh. Dan ketika kita ketemu ujung-ujungnya dari pengalaman saya Bapak dan Ibu, being myself, menjadi diri kita sendiri. Apapun profesi kita, saya meyakini. Kalau kita nggak menjadi diri kita sendiri, ada perasaan yang nggak merasa fulfill ya menjalankannya. Tapi begitu kita menjadi diri kita sendiri, itu kita santai banget gitu. Kita santai banget. Dan kalau saya ingat salah satu coach Tim Gallway ya, itu mengatakan seorang petenis itu kalau bertanding, dia selain outer game, bertanding dengan lawannya, yang paling penting itu inner game-nya loh. Dia bertanding dengan dirinya sendiri. Jadi benar banget dari saya baca tentang inner game itu ya inner game itu being myself, menjadi diri saya sendiri gitu. Dan kadangkala saya pernah baca sebuah buku menarik banget, itu cerita tentang seorang bapak yang mencari kuncinya yang hilang. Dan dia mencari kuncinya di depan rumahnya yang lampunya terang, lalu tetangganya bertanya, "Bapak cari apa?" "Oh, saya cari kunci." Oh, dia cari terus, akhirnya tetangganya bilang, "Kira-kira jatuh kuncinya di mana?" "Oh, jatuh kuncinya di dalam rumah." "Loh, kok Bapak nggak cari di dalam rumah?" "Karena di dalam rumah gelap." Jadi dia carinya di depan yang terang. Nah, kadangkala bisa jadi saya berpikir ketika saya tidak masuk ke dalam diri, saya carinya di luar terus. Oh, saya cari di luar terus. Padahal untuk merubah diri saya masuk ke dalam diri. Being myself itu. Ketika pemikiran-pemikiran saya tepat, pemaknaan saya tepat terhadap profesi salesman, maka perasaan saya happy. Diri saya jadi berdaya, action saya, perilaku saya, perkataan-perkataan saya juga membuat diri saya berdaya, dan akhirnya result-nya bagus. Seperti itu. Jadi begitu, Mas Ruben dan rekan-rekan, being myself itu adalah tentang diri kita, gitu. Luar biasa, Mas Ruben. Luar biasa, keren banget, keren banget. Ada yang udah bertanya nih, Mas Indra ya. Sambil yang lain silakan ya teman-teman ya. Kalau mau langsung resen boleh, mau ketik fitur chat boleh ya. Hari ini kita nggak belajar yang berat-berat, bukan berat atau bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau ya. Apa yang di-sharekan Mas Indra ini menurut saya satu hal yang sangat fundamental ya, basic buat kita. Dan saya mungkin terkesan dengan yang terakhir ya, dikatakan banyak hari-hari ini orang yang mungkin sukses ya secara casing, secara luar, tapi dia tidak menemukan dirinya sendiri. Apakah itu definisi sukses sebenarnya ya? Justru sebaliknya, orang-orang yang menemukan dirinya sendiri ya, itulah yang sebenarnya disebut dengan kesuksesan yang sejati ya, dia menemukan kebahagiaan. Hari ini kita nggak melihat satu teori, satu ilmu, satu cerita dari orang lain, tapi satu kisah yang dialami langsung oleh Mas Indra.
bagaimana background dulunya pemalu, pendiam ya, mendapatkan satu pekerjaan yang bukan sebuah mimpi di awal kuliah gitu ya, tapi dengan berani tadi menerima apa adanya teman-teman ya, lalu bersyukur ya, beberapa keyword tadi saya catat, Mas Indra mulai menemukan yang namanya makna ya, the meaningful life. Luar biasa. Ada di fitur chat Mas Indra, saya coba bacakan. Silakan Mas Ruben. Dari Mas Andreas, ini lagi di jalan masih sempat juga ngetik nih Mas Andreas ya, luar biasa. Menarik sekali ketika kita ambil keputusan untuk berubah. Tapi terkadang faktor eksternal itu nggak mensupport perubahan kita tersebut. Aku kudu piye. Kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan, Mas, ketika kita mau berubah, tapi kok, ya mungkin orang-orang terdekat ya, yang eksternal itu bisa jadi ya mungkin orang terdekat kita juga nggak support gitu. Tantangannya apa? Karena Mas Indra kan ceritanya seolah-olah nih endingnya enak banget nih. Kita belum dengar tantangannya nih, ceritanya nih. Kalau dengar kayaknya asik banget nih ya. Langsung berhasil seperti sekarang. Boleh cerita Mas tantangan-tantangannya waktu mau berubah? Iya, tantangannya banyak banget Mas Ruben, Pak Andreas dan rekan-rekan. Prosesnya kan sudah 29 tahun saya berada di jualan. Jadi apa yang terlihat sekarang kan tidak mencerminkan, tidak terlihat proses 9 tahunnya gitu loh. Karena waktunya singkat, sharingnya ya kelihatannya mudah banget, tetapi melewatinya tidak mudah. Melewati, dan betul banget Pak Andreas, ketika kita mulai mau berubah itu kadangkala orang-orang di luar kita juga kadang-kadang meremehkan kita, tidak support. Saya pun begitu. Waktu saya mulai berubah perilakunya, cara berpikirnya, teman-teman salesperson yang sudah kerja puluhan tahun, yang sudah senior, mereka juga mengatakan saya kok aneh gitu loh. Sok gimana gitu kan. Memang itu tantangannya dan nggak apa-apa. Waktu awal-awal saya juga nggak bisa menerima Pak Andreas. Kalau saya mau berubah, orang lain perlu support berubah. Tapi lama-kelamaan setelah melalui proses belajar, proses bertumbuh, saya semakin tahu bahwa memang ada faktor-faktor yang saya bisa kendalikan dan ada faktor-faktor yang saya tidak kendalikan, tidak bisa saya kendalikan. Maka saya perlu memutuskan, ya saya kendalikan faktor yang saya bisa kendalikan aja. Ketika saya berusaha mengendalikan yang tidak bisa saya kendalikan, ya sayanya jadi tidak waras. Kan kebalik-balik, kadang-kadang yang tidak bisa dikendalikan berusaha dikendalikan. Yang bisa dikendalikan nggak dikendalikan justru. Nah, dari pengalaman saya, apa yang saya bisa kendalikan? Pemikiran saya. Menjadi diri saya sendiri. Apa yang saya pikirkan akan memicu perasaan feel saya. Lalu akan termanifestasi juga di ucapan-ucapan saya, self-talk saya. Itu akan kelihatan banget gitu. Jadi nggak apa-apa Pak Andreas. Kalau orang lain nggak support, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan pasti dengan adanya orang-orang yang nggak support itu, menurut saya jadi challenge ya. Jadi sebuah energi yang memotivasi kita supaya kita lebih berusaha lagi, tetapi bukan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa lu tunggu lu, gua nanti sukses. Enggak, buat apa? Tapi jadikan aja energi. Jadi jadikan aja motivasi, tapi bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa lu tunggu lu, gua bisa. Enggak. Tapi kita pakai energi itu untuk, ya ini kesempatan baik bagi kita untuk mengeluarkan potensi terbaik. Being myself, jadi aja diri saya sendiri. Enggak apa-apa. Begitu sih Pak. Kalau saya menarik. Jadi thank you banget. Thank you banget Mas Indra. Nah ini masih nyambung, mungkin saya lompat dikit ya, karena Mas Faisal udah ketik juga, Mas Yohanes Sukiman udah, cuma dari Mas Andre ini nyambung ke Mas Yohanes ya, saya coba lanjut dulu, nanti baru yang Mas Faisal. Mas Yohanes bilang kayak gini, begitu sudah berdamai dengan profesi yang baru ya, sales tadi Pak ya, karena kan kita mimpinya bukan jadi sales, tapi ternyata Tuhan punya skenario lain gitu ya. Begitu sudah berdamai dengan profesi sales, apakah pada saat menghadapi kesulitan, Pak Indra pernah mau escape atau menyesal? Dan bagaimana proses mengatasinya? Karena kan sales ini juga dalam rentang waktu perjalanan Mas Indra nggak mulus ya. Ada Pak, ketarik juga
Karena kan ya pasti ya, kalau di buku Atomic Habit itu saya baca kan ada lembaga kekecewaan. Benar. Jika kita sudah belajar, lalu kita melakukan sesuatu yang baru, jadi kita punya harapan itu adalah grafiknya apa yang kita lakukan begini, kita akan dapat begini. Benar. Nah, begini, begini. Tapi kan belum tentu begitu. Ada lembaga kekecewaan itu. Ketika itu terjadi gimana? Sempat berpikir, aduh, nggak usah aja deh, mundur aja jadi sales. Itu biasa. Jadi yang saya alami, semakin hari ketika saya semakin menjadi diri saya sendiri dan saya rubah terus ya pemaknaannya, saya rubah terus. Tentu saja itu proses ya, Mas Ruken dan rekan-rekan, proses. Sekali lagi itu proses puluhan tahun dan sampai sekarang masih belum sempurna, masih sampai sekarang nih kalau ditanya nih, lalu saya bertemu dengan klien, mempresentasikan proposal saya, lalu nggak closing, apakah saya merasa kecewa? Oh masih normal. Berarti nggak pernah kecewa lagi kalau nggak closing. Masih merasakan, tapi berbedanya saya punya mekanisme yang bisa membalikkan situasi itu dengan cepat. Punya kesadaran, oh iya saya lagi di sini ya, saya balikin deh, saya shifting deh perasaannya. Tapi tetap sampai sekarang masih kalau nggak closing masih kecewa, masih. Jadi nggak apa-apa, ketarik-tarik itu proses. Sampai sekarang juga masih kok. Ini nggak, gua males banget ya ketemu klien. Klien udah puluhan tahun masih ketemu klien begini. Ya muncul, pikiran-pikiran tuh muncul. Makanya itulah kita terus berlatih kan. Kalau emotional intelligence itu kan sebuah skill. Iya. Latih terus. Kemampuan mengelola ya, Mas Rupen yang setuju. Kebahagiaan itu sebuah skill. Setuju. Pengalaman saya. Jadi begitu, Mas Rupen. Masih sampai sekarang masih kok, tenang aja nggak apa-apa. Tapi tetap menjadi diri saya. Jadi Mas Yohanes dan teman-teman semua ya, dari cerita yang terakhir dikatakan bahwa bukan berarti kalau kita jadi diri sendiri itu problem tuh jadi berkurang ya, kita nggak hadapi kendala. Yang berubah tuh respon ya, dibanding kita dulu. Nah, jadi Mas Indra mengatakan ini satu exercise latihan ya, sehingga lama-kelamaan respon kita tuh semakin bisa cepat ya untuk bersyukur positif. Tapi tetap namanya manusiawi itu ada ya, rasa sedih, mungkin menerima kegagalan. Cuma beda dengan yang dulu, kata Mas Indra. Sekarang tuh lebih cepat, kita ada satu pendekatan karena latihan tadi membuat kita cepat ya untuk bersyukur. Luar biasa. Benar banget. Tepat banget dong Mas Ruben. Cara kita merespon terhadap kekecewaan itu berbeda. Jadi problem bisa aja masih ada ya Mas Indra ya. Banyak. Mungkin kegagalan, bahkan mungkin ya masih banyak gitu ya. Banyak. Kayak pandemik ini kan bikin banyak masalah juga. Iya. Jadi ketika saya melatih teman-teman sales tim gitu, mereka sering bertanya kepada saya gimana caranya supaya tidak menemukan objection dari klien. Ya saya bilang Anda jangan jadi salesman, nggak akan ketemu objection. Ya kan, jadi aja bagian pembukuan nggak akan ketemu objection dari pelanggan. Kenapa? Ya karena Anda nggak akan ketemu pelanggan. Gitu orang. Ya jadi kalau mau jadi salesperson, ya itu bagian konsekuensinya ya terima objection dan it's normal. Tenang aja. Setuju. Itu sih pandangan saya Mas. Nah itu Mas Yo juga memperkuat dari pengalaman pribadi ya. Ternyata yang benar katanya bisa aware dengan cepat ya, tidak stay at the past ya, or stuck on problem, dan level spiritual at work-nya yang kita tingkatkan, kita latih. Bahwa kerja tuh nggak cuma sekedar kerja ya, tadi menarik. Oke, ada juga dari fitur chat, Mas Faisal. Mas Faisal ingat dari sharingnya Mas Indra ya, tentang dari ibu ya. Iya. Terus apa yang dijelaskan Mas Indra ketika ibu pengen anaknya itu mungkin ya kerja di back office ya, kayak ngurusin keuangan, ternyata kenyataannya yang menjadi sales. Dan sampai sekarang, ketika mama saya tahu sekarang saya jadi trainer, mama saya masih bingung.
dan sering mengatakan kepada saya, kok bisa ya kamu? Sampai sekarang mama saya masih nggak Ini yakin. turunan siapa gitu? Ya, kok kamu bisa ya? Mempertanyakan sampai sekarang. Menarik. Nah, tapi kan mama saya nggak tahu proses saya memproses diri saya. Betul, betul. Sampai sekarang, Mas Ruben dan rekan-rekan, Mas Faisal, Masih mama penasaran ya? saya tidak meyakini bahwa saya bisa jadi seorang trainer. Kan dulu begitu. Menarik, menarik. Bisa sekarang. Iya, kan mama nggak tahu. Dan kalau jelaskan terlalu panjang, Mas. Jadi, ya kalau ditanya, kenapa kamu bisa? Iya, saya tekuni aja, saya bilang dengan bahasa yang simpel, yang sederhana gitu kan. Kita bicara, oh itu karena belief dirubah, beliefnya, mindsetnya dirubah. Ya enggak, ini juga terlalu berat juga. Dan saya jawab ya rajin aja mah, tekun aja, pelan sambil lakukan terus, lalu lakukan terus meneruskan jadi bisa. Gitu aja jawabannya. Oke. Nah ini saya jadi tambah penasaran nih, nyambung dengan yang Mas Faisal tadi ya. Kita sama-sama dengar teman-teman ya, background masa lalu Mas Indra seperti apa, ya karakternya tadi Mas Indra udah cerita terbuka di awal, tapi ternyata hari ini bisa berubah gitu. Nah saya pengen tanya Mas Indra, dengan tema kita being myself ya, kalau sekarang ditanya ke Mas Indra ngerasa yang sekarang ini memang aslinya Mas Indra ya, meskipun dulu belum muncul, apakah itu memang bisa terjadi di dalam diri kita semua, ada namanya potensi ya, ketika kita nggak mau belajar, kita nggak mau bersyukur, ya akan tetap jadi potensi, nggak akan keluar gitu ya. Atau Mas Indra juga ada merasakan dapat sesuatu dari mentor, dari mungkin customer atau anak buah, sehingga akhirnya menjadi manusia yang lebih lengkap gitu. Merasanya lebih kemana Mas, supaya kita bisa dikuatkan juga di sini ya, jangan-jangan kita nih sampai umur segini masih ada yang cuma potensi, nggak pernah jadi prestasi karena kita yang tadi takut menerima kenyataan gitu, takut berdamai sama diri sendiri. Silakan Mas. Iya, thank you Mas Ruben. Jadi kalau saya berkaca kepada diri saya semakin menyadari ada potensi. Tetapi saya juga merasakan Mas Ruben, tetap keengganan saya terlalu banyak bicara dengan orang itu masih ada itunya. Kadarnya aja yang berkurang. Betul, kadarnya berkurang ya. Jadi saya sering mengingatkan juga kepada rekan-rekan, kalau kita lakukan profiling, misalnya koleris, sanguin, oh iya. Ya itu namanya profiling. Dengan profiling kan sebenarnya tujuannya supaya kita lebih memahami diri kita, tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Tetapi jangan sampai kita terjebak lalu mengatakan, oh saya memang udah dari sananya begitu karena berdasarkan profiling itu. Nanti akan terjebak di fixed mindset kan ya, betul ya? Iya, betul, setuju. Benar. Saya misalnya contohnya di lakukan profiling koleris. Koleris ada kelebihan, tapi di satu sisi juga ada kekurangan kan? Iya. Nggak usah dimotivasi orang koleris jalan, tapi ya sering membuat luka orang lain kan? Iya. Tapi it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Nah, tapi banyak orang yang mengatakan, ya memang saya dari dulu begitu. Gitu. Nah, saya semakin menyadari Mas Ruben bahwa, oh iya saya tahu saya karakter itu sedikit banyak enggak. Nggak perlu saya rubah sampai drastis gitu, enggak. Betul. Tapi saya menyadari bahwa, oh iya memang ininya masih ada. Gitu. Tapi kadarnya semakin saya pelan-pelan saya kurangi, semakin saya kurangi, gitu kan. Dan saya semakin menyadari, oh ketika saya belajar, bisa kok semakin berkurang itunya gitu. Gitu Mas Ruben, semakin tahu potensinya. Gitu. Menarik. Kuncinya kembali lagi, saya perlu menerima diri saya apa adanya, betul. kekurangan dan kelebihan, lalu saya mensyukuri diri saya apa adanya, dan saya menghargai diri saya atas ketidaksempurnaan ini. Gitu. Menarik. Masih nggak bisa sama orang-orang yang hahaha begitu, nggak terlalu riang. Setuju. Banget gitu. Tapi beda banget sama dulu, udah beda. Kan saya mengukurnya diri saya setelah lulus sama sekarang itu kan sangat-sangat signifikan gitu. Yeah. Tapi kalau ditanya sudah ideal belum itu, jauh dari ideal gitu loh Mas Uda. Semakin memahami potensi. Menarik.
Thank you. Tadi Mas Indra juga sempat singgung buku bagus ya teman-temannya, Atomic Habit ya, bahwa perjalanan Mas Indra ini kan yang dalam waktu 25-29 tahun ini kan hanya dalam 1 jam diceritakan ya. Kayaknya kita ngelihatnya gampang gitu. Padahal kan itu suatu perjalanan panjang, jadi perlu ketekunan ya, konsistensi, tapi intinya Mas Indra cerita, jangan cuma mau menerima kelebihan, tapi kita harus juga mau menerima kelemahan kita. Dan kalaupun hari ini Mas Indra belum pada titik ideal, itu mungkin menunjukkan bahwa memang ya kita selama hidup ini butuh orang lain, kita butuh juga yang namanya belajar gitu ya, jadi kita tetap rendah hati. Mas Indra ada pertanyaan bagus dari Kak Ella. Ya. Pak mau tanya, lalu sampai batas mana kita tahu kalau kita sudah di jalan yang tepat? Dan kapan kita harus berhenti dan pindah jalur karir? Atau jika sudah di satu karir bertahan saja sampai sukses, dan mencari cara untuk tetap bertahan di situ. Jadi minta saran, sebaiknya, karena teman-teman juga di sini masih ada yang masa kerja masih panjang, Mas Indra. Ya. Sebaiknya tuh gimana gitu dengan kita yang sudah menjalani hari ini itu? Apakah kita coba cari cara bertahan untuk yang sekarang, atau ada tanda kita tuh perlu untuk cari sesuatu yang lain? Oke. Makasih Mas Ruben dan Kak Ella. Saya sharing berdasarkan pendapat pribadi ya. Sebagai sebuah kebenaran mutlak ya. Yang saya pakai untuk diri saya sendiri adalah yang paling valid. Itu adalah feel, perasaan. Ketika kita happy, ketika kita merasa nyaman, ya berarti itu sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita ya, tanpa paksaan. Betul. Jadi feel aja. Kalau saya pakai feel. Jadi saya melayani klien. Ketika feel saya nggak nyaman, ada apa gitu kan? Jadi seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan merasakan kok. Kita belajarnya lebih cepat dan kita melakukan itu seperti effortless ya, tanpa usaha gitu kan. Enak banget, ngeflow banget. Benar. Jadi awal-awal nih Mas Ruben dan Kak Ella dan kakak, ketemu klien itu dihafal. Pertama setelah itu bicara. Benar. Tapi ketika dipraktekkan, lupa satu kalimat, itu kacau. Tapi sekarang, ya sudah ngobrol. Ngalir. Pelanggan tuh ngobrol, ngeflow. Benar. Abraham Maslow kan mengatakan itu peak experiences ya yang kita alami. Benar banget. Udah let it happen dan benar banget. Flow gitu kan, udah santai banget. Jadi Kak Ella cek perasaan menurut saya feel-nya. Menarik. Ketika kita melakukan sesuatu feel-nya oke, ada rasa syukur, ada rasa happy, ada kedamaian pikiran dan selalu mendapatkan pencerahan. Ya saya meyakini itu berada di jalurnya ya. Setuju. Tapi kalau kita melakukannya apatis, penuh rasa takut, penuh rasa khawatir, ya berarti bisa jadi kita belum di jalur kita. Karena saya mengalami awal-awal menjadi salesperson itu, waduh tekanan batin loh. Sarjana ekonomi bawa mobil box. Tamatan Unpad. Tekanan batin. Nah tapi ketika sudah nyaman, ya sudah betul-betul merasa bahwa oh iya ini pilihan menjadi diri saya. Feel menurut saya Mas Ruben dan Kak Ella. Luar biasa. Ceknya di situ kalau menurut saya. Setuju. Saya jadi ingat kalau bicara feel itu Steve Jobs almarhum pernah bilang kunci sukses ada 2 pilihan. 1, do what you love, dia bilang ya, lakukan yang kau cintai. Tapi kalau nggak ketemu, jangan cari terus sampai habis waktu kita, ya lakukan yang kedua, love what you do, dia bilang kan. Saya jadi ingat Menteri Kesehatan kita, Pak Budi itu sarjana teknik nuklir, teman-teman. Dia sukses sebagai dirut mandiri, kan nggak nyambung banget ya teknik nuklir kok ke bank. Tapi sekarang dia juga sukses sebagai Menteri Kesehatan yang sangat nggak nyambung lagi. Jadi kuncinya ternyata ya mencintai, dan itu mungkin identik dengan feel tadi, teman-teman. Teman-teman yang paling tahu, ya. Luar biasa. Oke, Kak Ella cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini di fitur chat juga ada lagi dari Kak Sandra. Oh, Kak Sandra, ini aja, menegaskan aja. Dan profiling ini bisa bergeser karena suatu tuntutan keadaan atau posisi kita. Betul banget. Benar. Benar itu, Mas Indra? Iya.
bisa berubah ya, karena ya tergantung kita ngisinya juga ya, Mas Ruben, bisa jadi Iya. menurut saya gitu loh. Benar Jadi, banget. bisa aja nggak tepat dalam tanda kutip, bukan alat toolsnya yang tidak tepat, enggak, tapi kalau ngisi Setuju. juga ngawur ya hasilnya juga Setuju. ngawur. Setuju. Artinya poinnya, concern saya adalah kita jangan sampai terjebak di situ gitu. Karena analogi itu untuk hubungan dengan sharing saya di awal itu. Saya berpikir memang udah dari sananya nggak akan bisa jadi salesman. Tapi saya tahu akhirnya setelah belajar-belajar, oh itu belief. Itu keyakinan yang membuat saya memiliki mental block, hambatan. Padahal ya belief itu kan sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikiran. Artinya kita Setuju banget. tinggal kita paham nggak mekanismenya gitu kan ya. Setuju. Tapi itu bukan sesuatu yang fix, sudah nggak bisa dirubah. Benar, setuju banget. Gitu sih Mas Ruben. Wow, luar biasa. Thank you banget Mas Indra buat sharingnya hari ini. Thank you teman-teman buat pertanyaan-pertanyaan yang semakin melengkapi ya pertemuan kita. Sayang sekali juga waktu yang membatasi kita, sudah lewat dari jam 8. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Mas Indra untuk memberikan satu closing statement, sekaligus mungkin kembali berbagi pengalaman untuk kita semua di sini teman-teman dalam menghadapi dan menjalani kehidupan kita di dunia pekerjaan. Silakan Mas Indra. Terima kasih Mas Ruben. Being myself itu adalah tentang kita masuk ke dalam diri. Dan tentang bagaimana kita menerima diri kita apa adanya, kekurangan dan kelebihan. Being myself itu adalah tentang kita menghargai diri kita sendiri. Dan being myself itu adalah tentang kita mensyukuri diri kita dengan segala potensinya. Jadi dengan kita menjadi diri kita, kita akan lebih happy, kita akan lebih gembira untuk melakukan sesuatu yang memang kita ingin lakukan. Tapi kadangkala tidak menjadi diri kita, bisa jadi kita terpaksa melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita. Begitu Mas Ruben dan rekan-rekan. Luar biasa. Luar biasa. Thank you banget Mas Indra ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, hari ini nggak ada yang berat-berat ya, pembicaraan kita bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Apa yang disampaikan Mas Indra barusan seperti ilmu berenang ya, saya pikir. Jadi nggak cuma jadi pengetahuan, kuncinya praktekin aja teman-teman ya. Mungkin habis selesai acara ini, teman-teman pengen praktekin apa yang Mas Indra sebutin tadi, bisa jadi muncul tantangan langsung. Orang kalau mau berubah suka gitu ya Mas Indra ya. Tapi jangan nyerah teman-teman ya. Mas Indra ini 25 tahun gitu ya, yang diceritain tadi itu 25 tahun, panjang banget. Dan sampai sekarang pun ya kadang masih terus dalam proses belajar ya. Luar biasa. Saya kasih kesempatan satu orang yang mau menyampaikan kata-kata apa. Silakan, mau pertanyaan, mau kesan selama 1 jam ini, pesan. Welcome Kak Dinda, Kak Wanda, Kak Desi, thank you banget ya buat kehadirannya, sehat selalu. Oke, kalau gitu saya minta izin kita bisa open video kalau nggak keberatan. Ya, kita mau foto bareng teman-teman. Kalau koneksinya bagus ya, luar biasa. Sayang hari ini Kak Diva nggak bisa membagikan suaranya, kapan-kapan ya, ditunggu ya. Thank you Mas Faisal, Kak Ella, Kak Sandra yang udah ajak teman-temannya, luar biasa ya. Saya juga pengen teman-teman yang lain bisa ajak teman-temannya. Kak Desi juga udah ajak temannya, luar biasa ya. Kak Hari, luar biasa. Kak Hari, thank you banget ya. Ini salah satu member kita yang setia, meskipun selalu on the way di jalan nyempetin selalu ya. Dengerin ya, luar biasa Kak Hari ya. Lae Sianturi, sehat selalu ya. Kak Naomi, ternyata ada Kak Naomi ya. Oke, kita foto ya, hitungan ketiga ya. Waduh. Mantap. Hati-hati loh Mas Ari kalau lagi nyetir. Iya Pak, lupa background. Siap ya, 3, 2, 1, katakan keju. Oke, saya kirim dulu ya ke grup ya, biar heboh. Makasih ya Mas Ruben dan rekan-rekan. Oke, ini kita ada yang nanya tuh percis 5 nih, Mas Indra ya. Nah, saya kembali ke Mas Indra nih, apakah sebagai 5, kasih 5.
Nggak apa-apa. Oke Mas ya, Ben. teman-teman selamat biar buat yang adil. nanya ya. Jadi Biar Mas adil. Indra putuskan dapat buku nih yang nanya nih, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu ya. Sukses juga buat pelayanan Mas Indra sebagai coach ya. Banyak dibagi berkatnya buat teman-teman yang lain. Boleh cerita sedikit bukunya tentang apa yang upper, Mas Indra? Buku upper itu Kenapa judulnya namanya upper? Ultra Principle Perform Excellent Result. Itu sebenarnya bercerita tentang perjalanan saya untuk bertumbuh dan belajar, Mas Ruben. Di awal saya memulai itu bagaimana, akhirnya saya menemukan sebuah framework, dan itu yang saya bagikan di buku itu secara simple banget itu. Dibacanya juga sejam selesai kok, tipis banget. Wow, luar biasa. Oke, selamat membaca teman-teman. Jangan lupa dibagikan juga ya ke teman-teman isi bukunya, ya di-share-kan ya. Oke, Mas Indra, once again, thank you banget buat malam ini ya. Sehat selalu, salam buat keluarga, terus menginspirasi Mas. Thank you banget. Teman-teman, thank you banget ya. Luar biasa. Makasih ya, teman-teman. Makasih, sampai ketemu di WhatsApp terus ya. Thank you, Kak Diva. Mas Indra. Thank you, Mas Iva. Kak Desi, siap-siap ya. Iya, siap-siap. Sampai Kak Wanda, thank you Kak Wanda. Izin pamit ya, Mas Ruben. Silakan, Mas Indra. Saya sampai terakhir nih. Mas Biar tutup dulu. Ruben. Mas Ari, thank you. Kak Diva, thank you banget ya. God bless you. Kak Naomi, thank you God banget. bless you too. Kak Dinda, thank you banget. Kak Ella, thank you banget. Ya, thank you, makasih. Thank you. Oh, iya.